Denny Siregar dan Muanas Alaidit selaku pengacaranya menduga Haikal Hasan terlibat dalam kasus kebocoran data dari Denny Siregar. Apakah Anda masih ingat tentang kebocoran data Denny Siregar yang disebarkan oleh Opposite 6890? Nah, Denny Siregar dan Muanas Alaidit selaku pengacaranya menduga Haikal Hasan terlibat dalam kasus kebocoran data dari Denny Siregar karena Babe Haikal telah mentransfer sebuah uang kepada Opposite 6890 pada waktu itu. Tapi anehnya, kenapa Babe Haikal bisa mentransfer sejumlah uang kepada Opposite 6890? Apa Babe Haikal memang memesan untuk membobol data Denny Siregar? Ya, saya kurang tahu. Dan tidak ada berita yang menyebutkan seperti itu. Tetapi pada waktu Haikal Hasan mentransfer kepada Opposite, Babe Haikal menyangkal bahwa uang tersebut adalah untuk membantu keluarga dari Opposite 6890. Ya, semoga saja pada waktu persidangan nanti akan terungkap siapa pelakunya dan siapa dalangnya dan maksudnya apa sampai membobol data Denny Siregar. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di persidangan semua terungkap. Ternyata Haikal Hasan adalah otaknya. Pelaku berinisial FPH yang membocorkan data pribadi Denny Siregar akan menjalankan sidang di Pengadilan Negeri Surabaya hari ini, Rabu 27 Januari 2021. FPH merupakan karyawan outsourcing bagian customer service Telkomsel di Grapari, Krukut, Surabaya. Aksinya itu dilatar belakangi ketidaksukaan pelaku terhadap Denny Siregar. Diketahui melalui kicauan di akun Twitter miliknya, Denny Siregar akan hadir dalam persidangan tersebut. Harus hadir, pembobolan data gua di Telkomsel. Kasian sih sama pelakunya, istri sama anaknya jadi susah hidupnya karena suaminya mau-mau aja disuruh kriminal. Ini yang pidana, tulis Denny Siregar 7 seperti dikutip suara.com pada Rabu 27 Januari 2021. Selain menjerat FPH dengan kasus pidana, Denny Siregar turut menggugat pihak Telkomsel pada kasus perdata. Yang seru, yang perdata gugatan 1 triliun. Telkomsel, tunggu gua datang ya, tuturnya. Tak datang sendirian, Denny Siregar hadir bersama pengacaranya Muanas Alaidit di PN Surabaya sidang sama Bib Muanas Alaidit untuk kasus pembobolan data Telkomsel. Ini sidang pidana dengan terdakwa outsourcing di Telkomsel yang ditangkap di Humas Polri. Ujarnya sambil menggugah fotonya sedang bersuah foto bersama Muanas. Denny Siregar turut menyuruh Haikal Hasan agar membaca tweetnya lantaran ia dan Muanas Alaidit menduga ada keterlibatan pendakwa itu dalam kasus tersebut. Semoga terkuak siapa-siapa yang ada di belakangnya. Haikal Hasan juga semoga baca tweet ini, ucapnya. Selain Denny Siregar, Muanas Alaidit juga membuat kicauan di akun Twitternya yang menyinggung Haikal Hasan. Kader PSI itu menyebut dirinya hadir sebagai saksi kebocoran data milik Denny Siregar. Ia menduga keterlibatan Haikal Hasan dalam kasus tersebut karena mentransfer sebuah dana. Hari ini saya hadir menjadi saksi kebocoran dana Denny Siregar 7 di PN Surabaya. 1 telah ditangkap atas nama FPH karyawan outsourcing di Telkomsel. Lainnya masih DPO atas nama pemilik akun Twitter Opposite 6890 dan dugaan keterlibatan Haikal Hasan saat kedapatan transfer dana Karang Muanas. Pada kasus ini, nama Haikal Hasan ikut terseret karena ia pernah mentransfer sebuah uang ke rekening Wahyu Budi Laksono, pemilik akun Opposite 6890. Namun menurutnya, ia dengan sengaja mengirim uang sebesar 5 juta untuk membantu kondisi keuangan pelaku. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Muanas Alaidit hadir dalam sidang kasus kebocoran data Denny Siregar di Pengadilan Negeri Surabaya. Status Muanas hadir sebagai saksi dalam kasus kebocoran data Denny Siregar di Telkomsel tersebut, dan ia pun kemudian menyinggung nama Haikal Hasan.
Menurut Muanas, salah satu orang yang diduga sebagai pelaku kasus kebocoran data Denny Siregar telah ditangkap dan pelaku lainnya masih dalam status DPO, daftar pencarian orang. Muanas mengatakan bahwa ada dugaan keterlibatan Haikal Hasan dalam kasus kebocoran data Denny Siregar. Hal ini disampaikan Muanas dalam cuitan Twitter Muanas Alaidit pada Rabu 27 Januari 2021. Hari ini saya hadir menjadi saksi kebocoran data Denny Siregar 7 di Pengadilan Negeri Surabaya. 1 telah ditangkap atas nama FPH, karyawan outsourcing Telkomsel. Tulis akun Twitter Muanas Alaidit seperti dikutip pikiran rakyat.com. Lainnya masih DPO atas nama pemilik akun Opposet 6890 dan dugaan keterlibatan Haikal Hasan saat kedapatan transfer dana, tambah Muanas. Sebelumnya pada Juli 2020, Denny Siregar mendapatkan informasi dari akun Twitter Opposet 6890 yang mengungkap data pribadinya telah bocor. Akun tersebut menunjukkan data pribadi Denny Siregar tentang nama lengkap, alamat, nik, dan kartu keluarga, perangkat yang digunakan, nomor email, dan lainnya. Dari unggahan tersebut menunjukkan APN NIM dari Telkomsel dan akhirnya Denny Siregar menuntut jawaban pihak Telkomsel dan Kementerian Kominfo. Diketahui sebelumnya juga Haikal Hasan Baras atau biasa disebut Babe Haikal telah melaporkan kasus ganti azan ke Polda Metro Jaya. Babe Haikal merasa difitnah dengan adanya video Babe Haikal ganti azan. Kasus ganti azan yang fitnah saya telah saya lapor ke penyidik Polda Jumat lalu, ujar Babe Haikal dalam akun Twitternya yang diposting Senin 7 Desember 2020. Meski sifatnya konsultasi, namun Babe Haikal rupanya serius untuk mengusut kasus ini karena merasa difitnah. Sifatnya konsultasi dengan unit 5 Cyber Polda, sedang diselidiki siapa pembuatnya, ujar juru bicara Persatuan Alumni 212 yang juga Sekretaris Jenderal HRS Center. Dia pun meminta bantuan kepada netizen untuk mencari tahu atau bila mengetahui, memberitahukan siapa yang mengedit video tersebut. Mohon info netizen, terima dari siapa atau lihat akun siapa agar bisa dilacak, ujarnya. Ia pun berharap kepada kepolisian agar mereka yang telah membuat fitnah tersebut jangan sampai lolos. Kali ini jangan sampai lolos, katanya. Dia pun menyebutkan bahwa Senin siang dirinya mencoba untuk meminta ke teman-temannya di Mabes Cyber untuk membantu melacak. Mari ungkap fitnah ini. Segera email kalau ada yang tahu untuk melengkapi laporan, akun siapa saja yang sebar, web mana saja yang muat, katanya. Seperti diketahui dalam postingan Babe Haikal sebelumnya tiba-tiba memposting di akun Twitter, perhatikan ada orang jahat ini, dirubah edit isi suara yang berbeda untuk fitnah sesama, ujar Babe Haikal dalam cuitan sebelumnya. Wartawan Dex Jabar pun mencoba mendengarkan video editan yang ditayangkan di akun Twitter Babe Haikal. Dalam suara yang telah diedit berucap, ente bikin video azan, kumpulkan orang menghadap kiblat di rumah atau di masjid atau di Masjid Lahrim. Sekarang malam ini kirimkan videonya. Video azan cuma hayalah sholat diganti hayalah jihad. Kata-kata itu diucapkan seolah-olah Babe Haikal yang bicara, karena dalam video itu terlihat Babe Haikal sedang bicara. Namun setelah didengar lebih jauh suaranya berbeda ketika dibandingkan dengan suara asli Babe Haikal. Karena dalam video tersebut, setelah habis bicara, ditayangkan dalam video dengan pakaian dan topi yang sama ternyata sedang menjadi narasumber pada televisi swasta. Babe Haikal ngomong gini dalam wawancara tersebut, bagaimana dengan hutang membesar? Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Bagaimana dengan UU Cipta Kerja Omnibus Law? Terlalu banyak persoalan bangsa, kenapa semua menuju ke rumah sakit Umi? Mari selesaikan persoalan bangsa tanpa rasa permusuhan dan diskriminasi. Kita ingin dialog, kita ingin semuanya terbuka, tapi kondisi selalu begini. Makanya kita proses. HRS tidak kabur. Kabur itu saya ketahui dari media sosial, dari buzzer dengan tanpa nama anonim. Ternyata video saat Babe Haikal berbicara itu adalah menjawab pertanyaan reporter televisi saat diwawancara dalam topik HRS kabur dari rumah sakit.